Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Oda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Ingat, di garis bawahi pemilik mobil pemula. Kalau ada pemilik mobil yang sudah lama ya nggak apa-apa sih, monggo-monggo aja. Baik teman-teman, hari ini Oda Nazar bikin kontennya di dalam aja ya, di luar lagi hujan ya, hujan lebat dari tadi pagi. Nah, hari ini Oda Nazar akan sedikit berbagi kepada teman-teman mengenai oli. Lagi-lagi oli, karena memang oli itu merupakan suatu zat yang sangat penting, suatu cairan yang sangat-sangat penting untuk mobil teman-teman. Teman-teman harus selalu memperhatikan oli mesin mobil teman-teman ya. 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu Oda Nazar ditelepon oleh seorang teman Oda Nazar yang memang dia itu sangat awam sekali di dalam dunia otomotif. Jadi dia bilang begini, suatu hari dia itu melakukan periodical service atau service berkala, yaitu penggantian oli. Nah, dia ini coba-coba mengganti oli sendiri gitu kan. Ketika dia akan mengganti ketika dia akan mengganti oli, dia membeli oli yang 1 jerigen itu isinya 4 liter. Tetapi ternyata kapasitas mobilnya itu tidak sampai 4 liter. Ketika oli sudah dituang sebanyak 3 liter lebih, itu masih ada sisa. Lalu dia telepon Oda Nazar, apakah sisa oli tersebut bisa digunakan kembali? Atau oli tersebut boleh disimpan? Kalau boleh disimpan, berapa lama kira-kira kita menyimpannya? Baik teman-teman, ini merupakan pertanyaan yang memang mungkin bagi beberapa orang ya pertanyaan yang simple ya, pertanyaan sederhana, tapi ya kita harus maklumi juga ya, bagi teman-teman yang baru mempunyai kendaraan atau seperti motor ataupun mobil, hal-hal seperti ini itu memang harus ditanyakan, lebih baik ditanyakan daripada kita tidak tahu. Atau jangan-jangan ada pemilik mobil yang dia tuh tidak tahu tetapi dia pura-pura tahu. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Oke, kita kembali ke laptop atau ke topik tadi. Jadi, ketika teman-teman melakukan pergantian oli dan olinya itu ada sisanya, itu pasti teman-teman akan berpikir ya, ini oli bisa dipakai lagi nggak ya? Ini oli bisa disimpan lagi nggak ya? Terus kira-kira kalau disimpan itu kira-kira bagaimana cara nyimpannya, atau bagaimana setelah disimpan terus digunakan lagi, apakah boleh? Nah, jadi begini teman-teman. Pada dasarnya ya, oli mesin atau oli yang lain-lain seperti oli transmisi, oli gardan itu biasanya tuh dia diproduksi itu dapat bertahan dalam penyimpanan itu 3-5 tahun, tergantung juga merek olinya ya. Biasanya misalnya SGO sekian tahun, Pertamina sekian tahun, Shell Advent sekian tahun, atau Idemitsu sekian tahun. Nah, itu tergantung produsen dari oli tersebut. Cuma rata-rata bermain di 3-5 tahun dalam penyimpanan yang baik. Nah, tapi teman-teman harus ingat dulu ya, tidak mungkin teman-teman akan menyimpan selama itu. Karena apa? Dalam 1 bulan tuh teman-teman berjalannya itu kan ya bisa jadi berapa kilometer gitu kan. Bisa jadi dalam 1 bulan sekali itu teman-teman akan melakukan servis berikutnya, servis lagi, atau selama 2 bulan, 3 bulan itu akan servis. Jadi tidak mungkin teman-teman akan menyimpan oli itu bertahun-tahun. Nah, tapi kalau memang keadaannya bertahun-tahun seperti itu, ya teorinya itu 3-5 tahun. Nah, kita kembali ke oli sisa tadi. Ketika teman-teman mengalami hal kejadian seperti itu, terdapat sisa oli yang ada di jerigen, kemudian teman-teman mau menyimpannya lagi, itu teman-teman harus menyimpannya tetap di, nih kebetulan udah ada oli sisa ya. Nah, teman-teman harus menyimpannya kembali di jerigennya, jangan dipindah-pindah ya. Jangan dituang ke tempat lain, jangan di tempat-tempat jerigen-jerigen lain, jangan. Nah, teman-teman harus menyimpannya kembali di sini untuk memastikan oli itu tidak berubah kualitasnya. Setelah menyimpan, teman-teman harus menutup nih. Ini menutupnya harus kencang ya, agar dia kedap udara. Jadi selain udara luar tidak masuk, itu juga mencegah dari kontaminasi seperti debu ataupun partikel-partikel halus lainnya, agar tidak masuk ke dalam. Nah, kemudian setelah teman-teman tutup, teman-teman harus menyimpannya di ruang penyimpanan dengan suhu ruangan. Suhu ruangan ini maksudnya tuh suhu yang tidak terlalu ekstrim. Misalnya kita kalau di ruangan tuh nyaman gitu kan. Nah, jangan menyimpannya di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Karena apa? Karena itu nanti bisa mengubah sifat kimia dari oli ini. Nah, setelah itu ada lagi, teman-teman tidak boleh menyimpan oli dengan merek yang berbeda, apalagi dengan
kekentalan yang berbeda. Misalnya begini, hari ini teman-teman pakai oli 20-50, terus ada lagi oli 10-40, kemudian teman-teman simpan dalam satu wadah. Itu nggak boleh ya. Walaupun kekentalan olinya sama, misalnya 10-40 dengan 10-40, tetapi merek yang berbeda, itu teman-teman juga tidak boleh mencampurnya. Nah, untuk konten seperti itu sudah pernah bahas ya, teman-teman cari aja di playlist itu mengenai oli. Kemudian setelah teman-teman melakukan 3 tadi, yaitu menutupnya, kemudian tidak mencampurnya dan menyimpannya di ruang yang tidak ekstrim suhunya, itu baru teman-teman bisa dikatakan menyimpannya dengan benar. Nah, kemudian teman-teman berkhawatir nih ya, setelah kita simpan dengan benar, apakah nanti setelah kita akan melakukan servis lagi, dari mana kita tahu apakah oli ini masih bisa dipakai atau tidak? Nah, udah ada saja sedikit tips ya. Teman-teman bisa melakukan pengetesan oli tersebut setelah teman-teman simpan, kemudian teman-teman ternyata akan melakukan servis lagi. Tunggu bentar ya, udah lap sedikit nih. Ketika teman-teman akan melakukan servis lagi, kan ada sisanya nih, teman-teman mau pakai lagi. Sebelum teman-teman pakai, teman-teman buka dulu kemasannya tadi itu, kemudian teman-teman ambil sedikit ya, teman-teman tuang di sini. Ini bolong pula nih. Teman-teman tuang ya, teman-teman tuang sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting jangan tumpah. Nah, kemudian teman-teman cium aroma olinya nih, seperti ini. Seperti menikmati segelas kopi. Nah, jika di oli ini tidak ada aroma pengap, tidak ada aroma seperti apek-apek atau aroma asam seperti itu ya, nah itu berarti oli masih bisa teman-teman gunakan. Kemudian setelah teman-teman cium, kemudian teman-teman minum. Bukan diminum, maksudnya dicelupin kayak Oreo. Yang dicelupin apa? Tangan teman-teman nih, teman-teman celupin ya, celupin sini, pegang olinya. Nah, kemudian teman-teman begini kan. Nah, biar agak dekat sedikit. Nah, teman-teman begini kan. Kalau olinya ini masih terasa licin dan tidak ada keset-keset, berarti oli masih bisa digunakan. Jadi istilahnya itu tidak ada debu, tidak ada partikel-partikel yang masuk ke dalam sini, itu berarti oli masih dapat teman-teman gunakan. Yang ketiga adalah dari warna. Teman-teman lihat ini ya, warna oli, lihat ini. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, oli yang baru itu cenderung warnanya itu dia bening ya, bening dan transparan. Nah, kalau warnanya tidak berubah, itu oli masih bisa teman-teman pakai kembali. Kalau warnanya itu mungkin sudah berubah menjadi ada hitam atau sedikit abu-abu atau ya pokoknya berubah dari warna oli awalnya, nah itu lebih baik tidak dipakai kembali. Tapi kalau masih warnanya bening seperti oli yang dulu masih baru dibuka, itu masih boleh teman-teman pakai. Jadi kesimpulannya, setelah teman-teman mengalami sisa oli tadi, teman-teman harus menyimpannya dengan baik, kemudian mengetes dengan 3 cara pengetesan tersebut. Seandainya teman-teman sudah mengetes 3 cara tersebut dan 3 testing itu memasuki kriteria, itu oli masih bisa teman-teman pakai kembali ketika akan melakukan servis selanjutnya. Itu teman-teman juga bisa menghemat uang. Karena apa? Dengan kondisi seperti sekarang ini, kalau bisa kita tuh nggak keluar uang gitu kan, yang ada harus masuk uang, itu masuk ya terus gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman gunakan oli itu tidak masalah ya, dengan kriteria 3 pengetesan dan cara penyimpanan yang udah Nazar sharing tadi barusan. Mungkin segitu dulu ya hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.